pagi anak-anak sekalian, selamat mempersiapkan ujian kita di hari yang pertama ini. Dan hari ini ujian kita baik kelas 10 maupun kelas 11 adalah pendidikan agama Kristen dan matematika wajib. Dan sebelum kita menjalani ujian itu, mari kita sejenak duduk diam, berefleksi dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan melalui perenungan dan doa kita pagi ini. Mari kita memulai semuanya dengan bersaat teduh sejenak. Sungguh, siapakah aku ini yang kau hargai dan cintai? Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Kesetiaanmu esok kan ku jelas tanpa keraguan, surya akan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh, siapakah ku ini yang kau hargai dan cintai? Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah kesetiaanmu esok kan ku jelas tanpa keraguan, surya akan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Kesetiaanmu esok kan ku jelas tanpa keraguan, surya akan terus ada. Esok kan ku jelas tanpa keraguan, surya akan terus ada. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mulai renungan-renungan pagi kita ya dengan rutin. Selama kita ujian, kita akan fokus bergumul mempersiapkan diri untuk ujian-ujian kita. Nah, hari ini walaupun dalam kondisi pandemik sehingga kita harus belajar di rumah, belajar daring, kita pun harus ujian daring, kita tetap akan melaksanakan segala sesuatunya dengan sebisa dan semampu yang kita bisa buat. Kita mau bertanggung jawab untuk setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan
Nah, oleh karena itu hari ini di hari yang pertama dalam perenungan kita, dalam ibadah pagi kita sebelum ujian, saya ingin membahas satu bagian yang kita pernah gumulkan sama-sama pada waktu itu ya, yaitu tentang generasi pemenang. Generasi pemenang. 2 Timotius 2 ayat 7, 1 sampai 7. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar. Ikutilah penderitaan sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan persoalan-persoalan kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, saudara-saudara sekalian, generasi pemenang. Ya, kita sering menggumulkan itu, bahkan di gereja juga kita sering mendengar kita lebih dari pemenang dan seterusnya. Banyak orang ingin menjadi pemenang. Banyak orang ingin menjadi yang unggul. Banyak orang ingin menjadi yang utama. Namun kadang-kadang caranya salah. Kadang-kadang caranya tidak tepat. Ada yang ingin menjadi pemenang dengan cara tebar hoax. Kita tahu ya, ketika pilkada, ketika apa gitu. Ada banyak orang ingin menjadi pemenang dengan cara tebar hoax. Ada orang ingin pemenang dengan propaganda. Ada orang ingin menjadi pemenang dengan intimidasi orang lain. Ada orang ingin menjadi pemenang dengan tidak jujur, dengan curang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan firman Tuhan hari ini, ada banyak hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita dalam ayat-ayat ini. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang itu. Saya ingin uraikan sedikit bagian firman Tuhan ini ya. Bahwa ternyata untuk menjadi generasi pemenang, Alkitab kita ajarkan pertama adalah kuat oleh kasih karunia. Di ayat yang pertama. Berapa banyak saudara-saudara orang yang berjuang dengan kekuatan diri sendiri, kemudian babak belur dan kalah. Hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, hikmatnya sendiri, kekayaannya sendiri. Kemudian dia berjuang, babak belur dan kalah. Yang pertama yang penting menjadi generasi pemenang adalah kita kuat hanya karena kasih karunia Tuhan. Lalu yang kedua kita bisa lihat di ayat yang kedua. Orang yang menjadi generasi pemenang adalah orang yang selalu belajar dan belajar. Tidak ada yang instan. Generasi pemenang yang kedua adalah orang yang selalu giat belajar, dan belajar. Berjuang. Yang ketiga, generasi pemenang. Bagaimana kita bisa menjadi generasi pemenang? Ayat 3 dan 4 mengajarkan kepada kita, orang yang bisa menjadi generasi pemenang yang ketiga adalah selalu punya semangat juang. Punya semangat juang. Ketika keadaan menghantam kita, kita tidak rontok, tidak kalah, tidak putus asa dan menyerah. Hari ini kita bergumul dalam pandemi, tidak bisa keluar, belajar pun online, kadang-kadang kuotanya tidak ada dan lain sebagainya. Tapi seorang yang mau jadi generasi pemenang, dia tidak akan kalah dengan itu. Tidak ada kuota, dia bisa cari yang lain, cari usaha seperti apa. Ketika dia kesulitan dengan ini, itu tidak akan membuat dia berhenti, tetapi dia bisa cari jalan lain. Karena generasi pemenang adalah yang ketiga yang selalu punya semangat juang. Yang keempat, seorang yang menjadi generasi pemenang adalah ayat 5 yang hidup dalam ketaatan. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat kepada otoritas di atasnya.
Kita nggak akan bisa menjadi generasi pemenang kalau kita tidak taat kepada otoritas di atas kita, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada Tuhan. Kalau kita langgar, ketika gurunya bilang, ayolah, ikutlah daring, kita membantah. Mungkin kita tidak bantah, tapi kita tidak taat, hanya absen, setelah itu kita hilang, tugas tidak dikumpulkan, dan lain sebagainya. Orang tua mengharapkan kita pakai kuota itu untuk belajar online, tetapi kita pakai untuk games. Ketika firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan beri, kita tidak bertanggung jawab. Hidup dalam ketidaktaatan membuat kita menjadi generasi yang kalah. Karena firman Tuhan di ayat yang kelima jelas sekali. Menjadi generasi pemenang yang keempat adalah hidup dalam ketaatan. Dan yang terakhir di ayat yang keenam, firman Tuhan mengatakan menjadi generasi pemenang adalah orang yang bersandar kepada Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, kita manusia terbatas. Allah pencipta kita adalah sumber segala sesuatu. Oleh karena itu, kalau mau jadi generasi pemenang, bersandarlah kepada Dia. Awali segala sesuatu dengan doa, bergumul bersamanya. Jalani segala sesuatu dengan Dia, dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kita. Ingat, menjadi generasi pemenang bukan dengan intimidasi, bukan dengan kekayaan, bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan semua cara yang salah yang dunia ajarkan itu. Firman Tuhan hari ini, kalau kamu ingin menjadi generasi pemenang, hiduplah karena kasih karunia Tuhan. Belajar, belajar, belajar. Punya semangat juang, jangan mudah menyerah. Hiduplah dalam ketaatan. Dan yang terakhir, yang kelima, bersandarlah selalu kepada Tuhan. Selamat menjadi generasi pemenang. Berjuang. Hari ini kita akan mulai ujian kita dalam keadaan yang tidak maksimal, dalam keadaan yang tidak potensial, dalam keadaan yang tidak ideal. Tapi mari kita mau menjadi generasi pemenang. Karena kita kuat karena kasih karunia. Kita belajar, kita berjuang, kita taat, dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami bisa memulai ujian kami hari ini dengan firman yang luar biasa. Kami rindu menjadi generasi pemenang ya Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang tidak baik, sekalipun dalam kondisi yang tidak ideal. Kami tidak mau mengeluh, tapi kami mau menekuni firman Tuhan. Kami mau jadi generasi pemenang itu karena kami tahu kami bisa kuat karena kasih karunia. Karena kami juga diajarkan untuk terus belajar, dan terus berjuang. Sekalipun keadaan kadang-kadang membuat kami jenuh, membuat kami putus asa. Tapi biarlah kiranya Tuhan kuatkan kami untuk kami selalu berjuang. Kami juga mau belajar taat kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami, terlebih lagi kepada Tuhan. Dan terlebih dari itu ya Bapa, kami mau bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Hari ini kami akan mulai ujian kami. 8 hari ke depan. Ada banyak materi yang harus kami pelajari. Tuhan kuatkanlah dan berikanlah kepada kami hikmat. Berikanlah kepada kami kecerdasan. Berikanlah kepada kami kemampuan dan kemauan untuk belajar. Berikanlah kepada kami karakter yang jujur, yang bertanggung jawab sehingga kami bisa mengerjakan semuanya. Keadaan boleh membuat kami tidak nyaman. Tapi keadaan tidak akan membuat kasih karunia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Amin. Ya teman-teman sekalian, selamat berjuang untuk hari yang pertama ujian kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan mulai hari ini, besok dan seterusnya kita akan mulai segala sesuatunya dengan doa, dengan perenungan firman. Kiranya Tuhan memberkati sekalian. Semangat!